Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sumsel Menyapa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya memang kemarin ini perayaan Natal berjalan dengan aman dan kondusif, dan tentu ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan dan juga pengamanan dari pihak kepolisian. Nah, kali ini kita akan membahas tentunya ada dua momen yang akan kita hadapi, ada momen pergantian malam tahun baru dan juga momen nantinya pemilu yang tentu akan berlangsung pada bulan Februari 2024. Lalu bagaimana tentunya kesiapsiagaan pengamanan di dua momen itu? Saat ini kami telah bersama Kapolres Tabes Palembang, Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIKMH. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas Andi. Baik, apa kabar ini Pak? Baik, kami baik-baik saja dan Baik. dalam kondisi yang sehat. Alhamdulillah, ini aktivitas selalu lancar begitu Pak ya? Masih Pasti kita lancar, walaupun libur, tapi kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk pengamanan. Baik, Pak, ini terkait tentunya dengan pengamanan Nataru Pak ya, libur masa Nataru. Mungkin di awal mungkin bisa kita bahas Pak, bagaimana ini pengamanan masa libur Nataru Pak? Bisa? Baik, Mas Andi dan rekan-rekan pemirsa sekalian yang budiman. Ya. Jadi per tanggal 22 Desember tahun 2023, kami Kesatuan Kepolisian baik Polda Sumatera Selatan maupun Polrestabes Palembang telah hadir dalam kegiatan yang namanya Operasi Lilin Musi tahun 2023. Ini adalah operasi khusus kepolisian dengan tujuan utama adalah pengamanan Natal, demikian juga rangkaian Tahun Baru 2024. Ya. Sehingga dengan adanya kami konsentrasi dalam operasi khusus tersebut, kami mencoba merumuskan kekuatan bentuk pengamanan sehingga rekan-rekan kita yang beragama Nasrani, baik Kristen maupun Protestan maupun Katolik, dapat menggelar ibadah atau memperingati Natal tahun 2003 dengan senang dan aman. Dan pada akhirnya bagi rekan-rekan kita juga yang akan menyongsong pergantian tahun atau menyambut tahun baru 2024 yang saat ini kebetulan memasuki masa libur anak-anak, juga dapat merayakan dengan tenang, aman, dan lancar. Baik, ini kalau terkait dengan pos-pos yang disiagakan sendiri, ada berapa banyak pos Pak untuk Palembang Pak? Baik, para pemirsa sekalian yang budiman, dapat kami sampaikan bahwasanya saat ini kami sudah menggelar kurang lebih 17 pos, yang notabene pos tersebut ada 3 kriteria yang kita kualifikasikan. Yang pertama, pos yang bersifat pos terpadu. Ya. Pos terpadunya ada 3 pos yang saat ini sudah berdiri di beberapa pelabuhan baik laut maupun udara. Demikian juga yang ada di terminal bus maupun roda 4 yang ada di Kota Palembang. Yang kedua adalah jenis pos pengamanan yang saat ini sudah kita gelar kurang lebih ada 12 pos pengamanan. Ya. Pos pengamanan ini adalah dalam rangka untuk membantu kehadiran anggota polisi mengamankan kegiatan masyarakat yang memang terdapat konsentrasi massa. Sehingga dengan adanya 12 pos pengamanan yang terbagi dalam 14 kecamatan, 14 sektor atau polsek yang ada di wilayah hukum kami mencoba memetakan dan menempatkan kehadiran pos pengamanan tersebut. Yang ketiga, kami juga telah menyiapkan 2 pos pelayanan. Jadi yang pertama pos terpadu, yang kedua ada pos PAM atau pos pengamanan, yang ketiga adalah pos pelayanan. Pos pelayanan ini dihadirkan di dalam rangka untuk konsentrasi terhadap adanya aktivitas masyarakat yang di situ juga ada pemusatan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan adanya kehadiran pos tersebut bisa menambah kekuatan pengamanan kami di dalam rangka memberikan pelayanan kepolisian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Nah, kalau untuk pos pelayanan sendiri ini di titik-titik mana yang sudah? Kami ada 2 pos pelayanan, yaitu hanya ada di pos Simpang 5 DPRD, karena di situ ada kegiatan ekonomi masyarakat yaitu mall, baik itu mall Icon maupun mall Palembang.
Kemudian di situ juga ada konsentrasi kegiatan masyarakat yang lain, pertokoan, Iya. demikian juga ada perhotelan. Yang kedua, pos pelayanan yang kami gelar ada di pos Jakabaring. Mohon maaf, di pos yang ada di Air Mancur, karena di situ juga ada kegiatan ekonomi masyarakat berupa pasar 16 ilir. Di situ juga ada kegiatan konsentrasi masyarakat yang sedang melakukan ibadah di Masjid Agung. Demikian juga di situ ada konsentrasi massa kegiatan hiburan masyarakat yang ada di BKB. Jadi kita menempatkan 2 pos pelayanan tersebut di titik-titik yang telah kita tentukan. Baik. Nah ini ada juga informasi bahwa terkait dengan pos yang dari kontainer begitu Pak ya? Oh, ini iya. bisa dijelaskan Pak? Baik rekan-rekan sekalian, kehadiran pos yang kami bangun secara permanen tentunya saat ini masih sangat terbatas. Kami mencoba melakukan inovasi yang ada saat ini berupa adanya berdirinya pos-pos mobile yang terbuat dari kontainer. Ini diperakasai oleh kami atas masukan dari Bapak Kapolda, sehingga dengan pos yang bersifat mobile tersebut dapat sewaktu-waktu kita pindahkan ke tempat yang membutuhkan. Saat ini kami sudah menghadirkan kurang lebih 4 pos ataupun container office yang sudah kami tempatkan dari 4 titik. Yang pertama ada di Radial atau di ujung PIM. Yang kedua ada di Jakabaring. Kebetulan di Jakabaring itu di JCC ada 2 pos, 1 pos PAM dan 1 pos yang bersifat mobile dari container office. Yang ketiga kami tempatkan pos container office ada di daerah Alang-alang lebar. Di situ ada konsentrasi massa karena sering terjadi kegiatan balap liar, sehingga kami membutuhkan kehadiran pos sebagai tempat konsolidasi para anggota kami. Yang keempat, kami menghadirkan container office sebagai pos yang bersifat mobile ada di daerah Jalan Soekarno-Hatta. Kebetulan di situ kami tempatkan sebagai bagian konsentrasi massa juga apabila pada dini hari ada segerombolan masyarakat pemuda-pemudi yang melakukan kegiatan balap liar. Sehingga disitulah kami mencoba menghadirkan pos sebagai tempat konsolidasi, baik itu sebagai anggota yang bertugas berjaga pada saat itu untuk istirahat, sehingga dengan kehadiran pos tersebut menjadikan salah satu fungsi yang lain yaitu efek deteren bagi masyarakat pelanggar yang tentunya akan semakin lebih hati-hati adanya kehadiran polisi walaupun dalam bentuk pos yang bersifat mobile. Baik, ini sangat luar biasa ya. Artinya memang kontainer pos ini memang ditempatkan di tempat-tempat ramai dan juga tempat-tempat yang rawan kriminal begitu Pak ya? Betul, ini merupakan inovasi kami, terobosan kami yang mungkin selama ini belum pernah ada. Dan mungkin di Sumatera pun juga belum pernah ada, di Pulau Sumatera baru kali ini di Polda Sumatera Selatan, khususnya di Kota Besar Palembang. Sehingga dengan harapan adanya pos yang bersifat mobile tersebut, kami bisa menghadirkan personil yang pada akhirnya personil pun juga bisa ada tempat berlindung, tempat berteduh, tempat berkonsolidasi yang pada akhirnya kesehatan anggota kami juga ikut terjaga. Baik, betul. Dan tentunya Pak Haryo bahwasanya kita kan sudah hampir masuk ke momen pergantian tahun. Nah, ini kira-kira berapa anggota yang nanti kita siagakan begitu, Bapak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian, dapat kami sampaikan sebagaimana surat perintah yang telah kami keluarkan, kami saat ini sudah menggelar kurang lebih 992 personil dalam rangka untuk menjaga kegiatan. Yang kedua, menjaga orang. Yang ketiga, menjaga orang. Dan yang keempat, menjaga tempat kegiatan di dalam rangka untuk menyambut Nataru tahun 2023 ini. Yaitu dengan adanya penggelaran kekuatan 992 personil tersebut, baik yang ada di internal kami, yaitu Polrestabes Palembang, demikian juga yang BKO dari Polda Sumsel, yang notabene saat ini kami sudah mendata ada kurang lebih 82 gereja yang perlu kami amankan
dan ada beberapa tempat hiburan yang perlu kami tempatkan personil, sehingga kami berharap dengan kekuatan yang maksimal tersebut dapat mengcover kegiatan Nataru yang ada di Kota Palembang. Baik, ini artinya memang sudah disiapkan sekitar 992 Betul. anggota nanti dari pihak Kapolres dan juga BKO Polda Sumsel. Betul. Nah, untuk malam pergantian tahun baru ini tentunya seringkali euforia masyarakat ini, Pak, untuk berada di titik-titik keramaian seperti Betul. BKB dan juga Ampera. Ini seperti apa nantinya, Pak? Apakah memang ada rekayasa lalu lintas atau Betul. seperti apa? Baik, Mas Andi dan rekan-rekan pemirsa, dapat kami laporkan dan dapat kami sampaikan mendasari hasil keputusan bersama kami dengan Forkominda, khususnya pemerintah Kota Palembang, kami sudah merumuskan dan memutuskan yang pada hari ini atau paling lama besok, pemerintah Kota Palembang akan mengeluarkan surat edaran. Surat edaran ini terkait tentang kegiatan-kegiatan khususnya menjelang pergantian tahun yang notabene akan kami melakukan rekayasa kegiatan baik itu waktu maupun jalur yang akan dilalui. Iya. Yang pertama, untuk rekan-rekan pemirsa sekalian masyarakat Kota Palembang, bahwasanya nanti menjelang pergantian tahun kami akan memusatkan pedestrian yang ada di Sudirman, Iya. artinya dari Cinde sampai sepanjang Air Mancur, menjadikan pusat kegiatan masyarakat. Disitulah kami akan mengamankan. Yang kedua, pada pukul 22.00 kami sudah sepakat dengan Forkominda akan menghentikan kegiatan yang ada di dua tempat Ya. utama. Yang pertama di BKB, yang kedua ada di Kambang Iwak. Iya. Jadi kami sepakat membatasi kegiatan yang ada di BKB dan Kambang Iwak sampai pukul 22.00. Seluruh kegiatan aktivitas yang ada di tempat tersebut dan nanti dari Dinas Perkimtan akan memutuskan sarana listrik ataupun lampu khususnya agar kegiatan tersebut tidak ada di dua tempat tersebut. Dengan harapan, dengan adanya konsentrasi kegiatan kita nanti yang ada di Cinde sampai Air Mancur, diharapkan kekuatan kita pun juga tak akan terpusatkan. Yang kedua, rekan-rekan pemirsa sekalian, kami pada pukul 22.00 malam pergantian tahun juga akan melakukan penutupan jembatan Ampera. Jadi nanti jembatan Ampera hanya bisa dilakukan kegiatan dengan jalan kaki bagi masyarakat yang akan merayakan pergantian tahun. Kemudian lalu lintas kami arahkan melalui jembatan Musi 6 dan Musi 4. Yang berikut rekan-rekan pemirsa sekalian dapat kami sampaikan, di sekitaran Jakabaring atau Bundaran Jakabaring, kami akan mensterilisasikan sepeda motor maupun roda 4 yang ada di parkiran sepanjang bundaran. Artinya kami nanti akan melarang masyarakat pengguna roda 2 dan roda 4 yang ada di bundaran Jakabaring untuk tidak melakukan parkir di tempat tersebut. Nanti kami bekerja sama dengan pengelola JCC, Jakabaring Sport Center, agar kiranya masyarakat pengguna baik roda 2 maupun roda 4 memarkirkan kendaraan di area parkir yang telah disiapkan. Sehingga di bundaran Jakabaring hanya ada konsentrasi massa yang akan merayakan malam pergantian tahun, yang pada akhirnya tidak akan menjadi kepadatan kendaraan di lokasi yang ada. Yang terakhir, kami akan mencoba melakukan konsentrasi pengamanan di sepanjang jalur arteri. Artinya mulai Musi 2, jembatan Musi 2 hingga Soekarno-Hatta dan Simpang Palem, kami akan menempatkan personil guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena di jalur tersebut kategori jalur yang rawan dari aksi pemerasan, pemalakan, demikian juga aksi tawuran dan balap liar, yang pada akhirnya dari beberapa tempat yang menjadikan perhatian kami akan bisa terkawal dan terjaga oleh anggota kepolisian.
Baik, artinya ini jadi informasi ya untuk juga masyarakat bahwasanya pada malam pergantian tahun tadi ada beberapa titik-titik yang nantinya tidak bisa dilintasi begitu Bapak ya, ditutup dari pukul 22 sampai dengan pukul 1 dini hari begitu Pak ya. Dan juga tentunya untuk teman-teman kaula muda ini jangan sampai mau balap liar ataupun juga tawuran begitu kan. Kami ingatkan rekan-rekan pemirsa sekalian, saya mohon kepada rekan-rekan pemuda-pemudi tolong hindari balap liar. Dan hindari penggunaan knalpot brong karena kami tidak memberikan toleransi bagi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang menggunakan knalpot brong. Kenapa demikian? Karena knalpot brong bagian daripada yang menyumbang terhadap polusi suara. Betul. Jadi membuat tidak nyaman bagi masyarakat yang sedang istirahat, yang ingin menikmati kota Palembang, yang pada akhirnya terganggu dengan adanya aksi knalpot brong yang ada saat ini. Baik. Dan kami tegas akan mencoba menindak secara tegas penggunaan knalpot brong tanpa ampun, sehingga harapan kami tidak ada lagi keributan, keramaian yang bersumber daripada knalpot brong tersebut. Baik, artinya memang tindakan tegasnya ini nanti mungkin langsung bisa dilepas atau ditahan kendaraannya, Betul, Pak? Jadi kami lakukan penilangan secara manual. Memang sudah kami instruksikan dan kami perintahkan kepada anggota agar menilang secara manual. Kemudian diberikan pilihan, tilang manual tersebut akan bisa ditukar dengan dokumen STNK apabila kendaraan yang digunakan dilakukan pergantian dari knalpot brong menjadi knalpot yang standar. Kemudian sudah kami perintahkan agar knalpot brong tersebut oleh pihak pemilik kendaraan tersebut sendiri agar segera bisa dimusnahkan. Yang bisa kami lihat, sehingga dengan adanya pemusnahan tersebut menjadikan efek jera daripada pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Ya, nah ini jadi perhatian nih untuk teman-teman kaula muda yang masih menggunakan knalpot brong, ini harus sudah dilepas ya. Kalau enggak dilepas nanti pihak tegas tentunya dari pihak kepolisian. Nah ini Pak, yang sering tentunya menjadi euforia saat pergantian tahun adalah pesta kembang api Pak. Nah ini bagaimana Pak dalam aturannya saat ini? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian, dapat kami tegaskan pada prinsipnya pesta kembang api dengan ukuran tertentu tidak dilarang. Jadi memang ada perizinan yang membungkus terhadap penggunaan kembang api yang nanti akan menjadikan bagian yang digunakan untuk meramaikan malam pergantian tahun. Tentunya sebelum menggunakan kami juga sudah melakukan kegiatan yang bersifat rahasia kepada para pedagang penjual kembang api dengan dimensi ukuran tertentu yang diperbolehkan, sehingga dengan harapan beredarnya kembang api yang ada di masyarakat yang hasil penjual belian tersebut adalah sudah melalui sortiran perizinan yang telah kami berikan kepada para distributor penjual kembang api tersebut. Baik, kalau untuk petasan sendiri nih Bapak? Petasan pada prinsipnya juga masih dalam kategori yang masih toleransi ya. Artinya selama tidak memiliki daya ledak yang sangat membahayakan, tentunya ini menjadikan bagian toleransi yang kita berikan. Namun demikian selalu menjadikan perhatian kita apabila dampak daripada daya ledak tersebut sangat membahayakan kepada masyarakat lainnya. Baik, ini Pak Haryo tentunya selain dengan momen pergantian tahun baru, kita juga nanti akan memasuki momen pemilu. Nah, dari pihak Polrestabes sendiri ini seperti apa Pak kesiapsiagaan dalam pengamanan pemilu nantinya di 2024? Baik, rekan-rekan sekalian, rekan-rekan pemirsa sekalian yang budiman, dapat kami informasikan bahwasanya saat ini kami dari pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Kota Besar Palembang, sedang menggelar 3 kegiatan yang bersifat rutin maupun khusus. Saat ini kami sedang menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka untuk menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat terkait tentang tawuran, minuman keras, maupun balap liar maupun knalpot brong. Seiring dengan kegiatan yang ada, saat ini kita juga sedang konsentrasi dengan operasi Lilin Musi tahun 2023 yang baru saja kami sampaikan, di mana operasi tersebut bersifat khusus. Demikian juga rekan-rekan pemirsa sekalian dapat diketahui, saat ini kami juga sedang konsentrasi dalam operasi Mantap Brata
Musi tahun 2023. Operasi Mantap Brata Musi tahun 2023 adalah operasi kepolisian yang bersifat khusus di dalam rangka untuk mengamankan kegiatan rangkaian pemilu tahun 2024. Yang saat ini kegiatan tersebut rangkaiannya sudah kita gelar di tahun 2023. Saat ini kita sudah memasuki tahap kampanye yang notabene masih bersifat tertutup hingga nanti pada tanggal 21 Januari. Tentunya dengan penggelaran kekuatan yang sudah kita siapkan, saat ini bersifat masih terbatas kekuatan yang kami gelar, namun nanti mulai tanggal 23, saya ulangi, 21 Januari tahun 2024, tahun depan, yang notabene kita sudah akan menggelar rangkaian pemilu dengan kampanye terbuka. Tentunya kami akan menambah kekuatan personil yang ada. Saat ini anggota kami berjumlah 1.833 personil. Ini kecuali PNS Polri akan kami gelar semuanya, tentunya dengan penambahan BKO dari Polda. Yang pada akhirnya kita bisa mengcover kegiatan pemilu tahun 2024, khususnya kegiatan pemungutan suara atau pencoblosan suara yang akan digelar nanti pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Baik. Nah, pada saat untuk pemungutan suara nanti, apakah ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang ada di Kota Palembang ini yang dianggap titik-titik yang cukup rawan, Bapak, yang harus disiagakan mungkin lebih ekstra mungkin? Baik, saat ini rekan-rekan pemirsa dapat ketahui bahwasanya penempatan TPS ataupun tempat pemungutan suara yang ada di Kota Palembang pada prinsipnya terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori yang kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. 3 kategori inilah yang saat ini secara umum di Indonesia, Palembang tidak masuk dalam bagian tersebut. Namun secara khusus kami ada beberapa tempat yang kami anggap menjadikan perhatian utama, masuk kategori yang rawan dan sangat rawan, sehingga dengan harapan nantinya pemetaan yang kami sudah tentukan tersebut akan menjadikan bentuk pola pengamanan. Sekali lagi, bentuk pola pengamanan dengan penempatan personel yang berbeda dengan daerah-daerah yang bersifat kurang rawan. Itu memang ada, kalau untuk Kota Palembang sendiri ini dianggap cukup juga kondusif, ya Pak, ya? Nah, untuk selanjutnya Bapak, mungkin terkait dengan masa netralitas juga nih mungkin Pak ya, untuk pihak kepolisian sendiri ini seperti apa Pak dari pihak kepolisian ketika netralitas anggota Polri yang mungkin oknumnya anggota Polri yang berpolitik begitu, ini seperti apa tindakannya? Jadi dapat kami sampaikan pada rekan-rekan pemirsa sekalian bahwasanya kami Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polres Palembang, dalam pemilu tahun 2024 ini pada prinsipnya akan selalu netral dan tegas kepada seluruh anggota apabila ada keberpihakan kepada salah satu paslon, baik itu paslon presiden dan wakil presiden maupun legislator. Demikian juga yang keberpihakan terhadap salah satu partai politik akan kami lakukan penindakan yang tegas. Instruksi daripada dan perintah dari Pak Kapolri sudah tegas bahwasanya kami Polri, baik itu anggota maupun PNS-nya adalah netral. Netral dalam membantu masyarakat yang akan menggelar pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Oke, untuk tindakan tegas sendiri ini seperti apa Pak? Instruksi dan perintah sudah ditegaskan oleh Bapak Kadif Propam, yang kemarin secara tertulis ada surat telegram dari Kepala Bidang Profesi Pengamanan tentang netralitas yang ada, demikian juga bentuk-bentuk ketidaknetralan yang bagaimana, yang secara tegas sudah kami sampaikan kepada seluruh anggota, sehingga agar peringatan maupun instruksi tersebut maupun perintah yang ada selalu diindahkan oleh seluruh anggota sehingga tidak akan terjebak dalam bentuk-bentuk pelanggaran maupun disiplin dan etika kepolisian yang ada. Baik, nah ini mungkin juga bentuk himbauan mungkin dari Pak Haryo sendiri terkait memang sesaat lagi kita akan memasuki tentunya pergantian tahun baru ini, seperti apa himbauan mungkin kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan kondusivitas di Kota Palembang.
Baik, saya menghimbau pada seluruh pemirsa sekalian, masyarakat Kota Palembang. Ya. Saat ini kita semakin hari semakin cerdas, baik itu bertindak maupun bersikap. Kita juga harus bisa menghadapi euforia pergantian tahun maupun peringatan pergantian tahun yang ada dengan situasi yang dapat terkendali dengan baik. Artinya jangan sampai kita konyol dengan tindakan kita sendiri, merugikan kita sendiri, keluarga kita, orang tua, saudara-saudara kita, sehingga dengan tindakan yang konyol yang lebih bersifat kepada pelanggaran hukum tersebut dapat mengganggu aktivitas kita ke depan maupun masa depan kita. Yang pada akhirnya kita akan merasa menyesali daripada tindakan yang tidak terpuji tersebut, dan tentunya akan sangat menyusahkan daripada orang-orang yang kita sayang maupun kita cintai. Baik. Nah, kalau untuk terkait dengan pelaksanaan pemilu sendiri, Pak, mungkin himbauan juga kepada masyarakat karena memang kita masuk masa kampanye dan nanti akan masuk tentunya ke pemilihan umum di 14 Februari nanti, Pak. Ya. Kepada seluruh masyarakat yang memiliki suara ataupun hak suara yang saat ini sudah masuk dalam kategori daftar DPT, daftar pemilih tetap. Ya. Silakan, masyarakat sudah cerdas. Pemilu tahun 2024 bukan pemilu yang pertama. Kita sudah melalui fase beberapa kali pemilu, yang notabene dari pemilu tersebut juga sama memilih calon pimpinan kita, calon legislator kita. Kita semakin hari semakin cerdas bagaimana mengetahui para calon-calon tersebut, sehingga kami berharap suara yang kita gunakan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita tidak salah dalam menentukan suara kita maupun hak pilih kita. Baik, ini tentunya menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana untuk menjaga tentunya keamanan, baik itu juga pada saat pergantian tahun ataupun juga tentunya dalam menghadapi pemilu. Tentunya terima kasih untuk Kapolres Tabes Palembang. Terima kasih, Mas ya, Andi. Bapak Kombes Pol Dr. Haryo Sugihartono SIK MH yang telah bersama kami tentunya di Dialog Sumsel Menyapa. Tentu pemirsa, ini menjadi perhatian kita semua untuk sama-sama tentunya menjaga keamanan, kondusivitas, dan juga tentunya bagaimana kita memposisikan diri kita untuk nantinya menghadapi pemilu di tahun 2024 dan jangan sampai golput, dan karena memang penentu dari kebijakan pemerintah di tahun 5 tahun ke depan untuk memilih pemimpin ada di tangan kita. Demikian tentunya informasi yang dapat kami hadirkan di Dialog edisi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Atas nama tentunya kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Said pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang.